Halo teman-teman pembudidaya walet seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan kami di channel Bumi Walet Indonesia Official. Kali ini kami akan membahas tentang analisa untuk budidaya walet ya, bagi pemula atau bagi teman-teman yang ingin terjun ke dalam investasi budidaya walet ini. Mari kita simak penjelasan berikut. Ya, ini yang tampil pada layar Anda saat ini adalah desain gedung untuk ukuran 4x6 3 lantai ya. Oke, ini ukuran 3 lantai dengan konsep desain minimalis ya. Nah, untuk gedung walet pada umumnya seperti yang kita ketahui harus membutuhkan lubang angin ya. Lubang angin ini bertujuan untuk agar sirkulasi udara yang ada di dalam gedung walet itu berjalan lancar ya. Nah, ini kenapa perlu saya jelaskan ya. Untuk ventilasi di bawah bumbungan atap, itu tujuannya sama seperti ventilasi yang ada di dinding-dinding gedung walet, namun bertujuan untuk sirkulasi membuang panas yang ada di dalam atap gedung walet ini ya. Apalagi jika menggunakan atap seng, panas yang dari luar itu sangat berpengaruh sekali ke dalam ruangan yang ada di bawah atap ini. Jadi kita pasang atau bikin ventilasi kotak seperti ini ya, begini ya, ukurannya sesuai selera ya. Bisa 1x50 atau 1x30 cm, silahkan ya, disesuaikan saja. Tinggi untuk jarak antara bumbungan atap sama dak yang ada di lantai atas minimal 50 cm minimal ya, agar panas tidak terlalu berlebihan dan sirkulasi udara di dalam juga dapat berjalan lancar ya. Nah, ini untuk lubang masuk burung, lubang utama untuk masuk burung ke dalam gedung. Lubang ini untuk ukuran gedung walet 4x6 cukup berukuran 60x40 cm. Nah, jadi lebarnya 60, tingginya 40. Namun jika gedung walet ukurannya lumayan besar, 8x12 misalnya, bisa kita membuat lubang masuknya burung ini dengan ukuran 1 meter kali 50. Nah, sebenarnya ukuran lubang masuk itu lebih besar, itu lebih bagus. Oke, kita masuk ke desain dalamnya. Desain dalamnya cukup simpel ya. Di lantai atas, lantai paling atas, kita menggunakan sekat di depan
atau di samping berdekatan dengan lubang masuk. Tujuannya untuk menahan radiasi cahaya yang masuk dari LMB, untuk menahan supaya agar tidak banyak cahaya yang masuk ke dalam ruang inap nanti ya. Ini ruang inapnya. Voidnya ada di belakang karena ukurannya kecil, 4x6, boleh menggunakan void di belakang, tidak masalah, tidak akan berpengaruh terhadap burung nanti. Namun berbeda dengan ukuran gedung yang besar, disarankan untuk membuat void atau lubang terjun, lubang turun antar lantai di dekat lubang masuk burung. Ya, voidnya berukuran 2x2 cukup. Untuk ukuran gedung 4x6 ya. Bagi inginnya menambahkan sekat pada lantai 2 silakan. Yang penting perhatikan arus terbang burung. Oke, lanjut ke penataan sirip. Penataan sirip untuk desain 4x6 yang seperti kita lihat tadi. Penataannya nanti seperti ini. Untuk lantai 3, lantai paling atas. Mengapa ini tidak dibuatkan sirip? Karena ini menjadi roving room atau ruang putar burung pada saat melewati LMB nanti. Jadi burung fokus manuver ke sini. Jadi ini ruangannya nanti jadi roving room, ruang putar. Itu voidnya. Nanti burung masuk ke sebelah sini. Ya. Ini siripnya. Ini twitternya. Penataan twitter ya tidak baku ya. Terserah bagi rekan-rekan semua atau teman-teman semua. Yang penting itu volume memenuhi di dalam ruangan inap. Ini penyetingan sirip atau desain sirip dan desain twitter di lantai 2 dan 1. Ya. Baik, kita masuk ke rincian hitungan atau analisa biaya pembuatan gedung 4x6 3 lantai. Biaya pembuatan gedung walet 4x6 3 lantai sesuai pengalaman kami di daerah kami itu berkisar sekitar 90 juta. Ini berdasar pengalaman yang gedung walet telah kita buat ya. Konstruksi beton sekitar 90 juta. Peralatan budidaya walet mulai dari ampli, kabel, twitter, aki untuk kelistrikan, terus untuk mesin kabut juga itu sekitar 8 juta untuk biaya di gedung 4x6 3 lantai. Nah, biaya perawatan dalam 1 tahun 350. Nah, perawatan ini hanya mencakup pada obat hama saja. Jadi obat hama itu berdasar pengalaman kami menggunakan satu merek obat hama bubuk ya. Banyak mereknya ya. Saya nggak mau bilang merek nanti di sini, takutnya nanti ada sesuatu hal yang tidak enak lah untuk diungkapkan.
Jadi terserah rekan-rekan semua mau menggunakan obat apa untuk hamanya nanti. Ini kami menggunakan obat hama serbuk, satu saset itu 175.000, bertahan dalam waktu 6 bulan. Sekali semprot itu ketahanannya bisa sampai 6 bulan. Jadi kita hitung 2 saset 360.000. Kenapa tidak dituliskan biaya pakan? Karena dalam budidaya walet kita tidak memberikan pakan terhadap burung walet. Burung walet mencari makan dengan sendirinya, keluar di waktu pagi mencari makan, pulang di waktu sudah mulai gelap. Maka total yang didapat adalah untuk gedung 4x6 3 lantai 98.350.000. Nah, kita masuk ke kapasitas bicara isi ya, di dalam gedung walet 4x6 3 lantai. Kapasitas isi ukuran 4x6 3 lantai. Nah, itu nanti kita hitung dalam jumlah sirip yang ada. Nah, ini setelah kita hitung dengan sirip yang tadi. Nah, ini desain sirip yang ini. Kita setelah hitung dengan desain sirip yang ini menghasilkan kapasitas 3.390 sarang. Jadi ini nilai yang akan ditampung oleh gedung dengan ukuran 4x6 3 lantai. Nah, ini bicara kapasitas. Jika sudah full house, artinya gedung walet tersebut sudah penuh dengan sarang. Analisa perhitungannya adalah satu sarang 1 meter sirip. 1 meter sirip itu biasa diisi dengan ini 1 meter ya, sampai di sini. 1 meter sirip itu biasa diisi dengan 10 sarang. Nah, 10 sarang kita kalikan 2, karena papan sirip ini 2 sisi. Jadi bolak-balik ya. Yang sisi depan, sisi belakang, kali 2. Nah, ditotalkan dengan total jumlah sirip yang ada. Nah, hasilnya itu yang tadi 3.390 sarang. Ini estimasi yang akan ditampung oleh gedung 4x6 3 lantai. Nah, sarangnya akan ditampung sekitar 3.390 sarang. Oke, jelas ya. Panen per bulan setelah usia gedung 1 tahun. Ini berdasarkan pengalaman yang kita telah selesai kerjakan. Gedung 4x6 2 lantai dengan syarat atau dengan poin-poin yang mendukung untuk gedung walet itu sendiri. Salah satunya dari faktor lokasi, faktor populasi burung, dan desain yang tepat sehingga gedung tersebut sudah sesuai dengan iklim mikrohabitatnya walet. Setelah semua kita kerjakan, lokasinya bagus, kurang saingan, populasi di situ banyak burung anakan, gedungnya sudah sesuai dengan mikrohabitat walet, kondisi dalam gedungnya, contohnya iklimnya, maka gedung tersebut dalam 1 tahun beroperasional menghasilkan panen per bulan itu 1,6 kilo atau kisaran 200 sarang. Karena 1 sarang
rata-ratanya berat jenisnya itu sekitar di 8 gram satu sarang. Nah, beliau dapat di 1,6 kilo setelah 1 tahun gedung waletnya beroperasional. Gedung walet hanya 4x6 2 lantai saja. Nah, untuk pola panen kita hanya memanen sarang walet itu 40% dari total sarang yang ada. Jadi di dalam gedung walet yang saya jelaskan tadi 4x6 2 lantai, beliau dalam 1 tahun itu sudah mendapatkan 500 sarang. Karena laporan awal beliau melaporkan dalam waktu 4 bulan sarang sudah jadi 107, burung 400 lebih. Pada saat 7 bulan sarang sudah mencapai 400, burung katanya sudah tidak terhitung lagi. Estimasi perkiraan atau perhitungan yang kita ambil pada waktu itu, dalam waktu 1 tahun kita hanya mengambil hitungan 500 sarang saja, walaupun hasilnya yang di dalam gedung itu lebih. Jadi kita ambil 1 tahun dia menghasilkan 500 sarang, panen hanya 40%. Saya sarankan hanya mengambil 200 sarang saja per bulan, jadi setara 1,6 kilo ya. Harga 1 kilo rata-rata 11 juta, maka dengan hasil panen 1,6 kilo didapat 17.600.000. Dalam waktu 6 bulan panen ke depan hasilnya 105.600.000 rupiah. Sudah balik modal. Jadi Bapak Ibu bikin gedung, menunggu waktu 1 tahun, terus pada saat 2 tahun, umur 2 tahun, masuk awal 2 tahun itu sudah mulai panen dengan 1,6 kilo. Terus dalam 6 bulan ke depan sudah balik modal. Jadi hanya memerlukan waktu 1,6 tahun ya. Oke. Jadi dalam waktu kurang 2 tahun saja gedung walet Anda itu sudah menjadi mesin ATM pribadi ya, sudah menjadi mesin ATM pribadi. Karena apa? Tiap bulan Anda sudah memetik hasil dari sarang burung walet ini. Oke, semoga bisa menginspirasi, bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi rekomendasi bagi yang mencari-cari kira-kira usaha apa yang tepat kita lakukan, atau Bapak Ibu yang mempersiapkan masa pensiunnya mencari-cari usaha yang bagus untuk kita lakukan, saya menyarankan ke budidaya burung walet. Pasarnya masih terbuka luas karena sarang walet masih saat ini masih menjadi bahan pokok, makanan pokok di Cina. Nah, jadi pasarnya masih terbuka sangat luas. Untuk harga fluktuatif ya turun naiknya, walaupun harga turun kita tetap untung karena harga paling turun hanya berkisar sekitar 8 juta rupiah
sampai 9 juta rupiah. Oke, ini harga rata-ratanya 11 juta. Harga paling tinggi bisa mencapai 24, 18, 16 juta, tergantung ya, tergantung naik turunnya harga. Oke, salam sukses budidaya walet Indonesia. Salam dari kami, Bumi Walet Indonesia.